Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita jumpa kali ini di mata kuliah Lab Akuntansi Biaya, pertemuan yang ke-11. Kali ini kita akan bahas mengenai departementasi BOP, biaya overhead pabrik. Ini adalah referensi yang kita gunakan ya. Untuk tahapan dalam penyusunan budget BOP per departemen yang harus kita lakukan, yang pertama adalah penaksiran biaya departemen langsung, yaitu biaya yang hanya dinikmati oleh departemen itu sendiri atau disebut dengan direct department expense. Yang kedua adalah penaksiran biaya tidak langsung departemen, yaitu biaya yang dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Jadi yang pertama, kita taksir biaya langsung, kemudian biaya tidak langsung atau indirect department expense. Yang ketiga, kita distribusikan BOP yang tidak langsung ke departemen yang menikmati manfaatnya. Baru kemudian yang keempat, kita lakukan penjumlahan taksiran BOP departemen. Untuk alokasi departemen pembantu ke departemen produksi, di sini ada beberapa cara. Yang pertama dengan metode alokasi langsung. Di sini biaya overhead tiap-tiap departemen pembantu dialokasikan secara langsung ke departemen produksi yang menikmatinya. Kemudian untuk metode alokasi bertahap di sini digunakan jika jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi juga dinikmati atau dipakai oleh departemen pembantu lainnya. Untuk metode alokasi bertahap di sini ada yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Di sini ada metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Yang kedua, metode alokasi bertahap tapi tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Di sini kita menggunakan metode alokasi urutan yang telah diatur. Oke, sekarang kita pindah ke Excel-nya ya biar lebih enak. Oke, kita sudah buka Excel-nya. Di sini contohnya, PT ABC mempunyai dua departemen produksi, yaitu Departemen A dan B, serta dua departemen pembantu lainnya, yaitu Departemen Y dan X. Data mengenai BOP masing-masing departemen selama tahun anggaran 2020 diperkirakan sebagai berikut. Ini adalah departemen produksi, ada departemen A, di sini anggarannya 200 juta, departemen B 300 juta. Nah, departemen pembantu di sini perkiraan untuk BOP di departemen X ada 40 juta dan departemen Y ada 50 juta. Nah, di sini yang pertama, apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu dibagi menurut proporsi seperti ini. Jadi dipakai di departemen produksi untuk jasa departemen X di sini dipakai di departemen produksi untuk yang departemen A 30%, departemen B 70%, berarti totalnya 100% ya. Dan untuk jasa departemen Y di sini digunakan oleh departemen A 60% dan departemen B 40%. Oke, kita kerjakan bagaimana cara alokasi biaya departemen pembantu ke departemen produksi dengan menggunakan alokasi biaya langsung. Oke, ini jawabannya ya. Di sini alokasi biaya departemen pembantu ya. Alokasi biaya departemen pembantu ke di sini departemen produksi dengan metode di sini ya.
Metode alokasi langsung. Di sini kalau menggunakan alokasi langsung berarti digunakan apa namanya alokasinya langsung digunakan ya. Ini jawab dulu ya, saya lupa. Oke, kita taruh di sini. Kecilkan di sini nomor 1 di sini jawab ya. Oke, di sini nomor 1 karena memang jawabnya nomor 1 dulu. Oke. Mungkin saya besarkan sedikit kali ya. Nah, seperti ini aja lah, biar kelihatan ya. Di sini kalau untuk alokasinya, di sini kan ada, di sini ada BOP dulu, kita buat tabel saja ya. BOP ya, kemudian di sini ada departemen, ada 2 ya, departemen produksi. Kemudian di sini departemen produksi, sini ada departemen A ya. Ini departemen A. Kemudian di sampingnya ada departemen B. Oke. Kita buat next. Salah ya. Harusnya 2 saja. Kita buat next. Oke. Mungkin agak dibesarkan di sini ya. Oke, ini BOP. Kita match juga. Oke, di sini. Oke. Kita buat biar rapi ya. Ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita buat juga dikotakin dulu. Ini departemen A dan departemen B. Oke, kemudian di sini ada departemen pembantu. Nah, kita buat sama saja ya. Di sini departemen pembantu. Begini. Di sini ada departemen X. Di sini ya. Di sini X, kemudian di sini Y. Mau ditaruh dimanapun boleh. Yang penting departemennya sama. Oke, sekarang mungkin ini kita besarkan, baru kita isi. 1, 2, oke di sini dulu. Nanti kalau kebanyakan bisa kita hapus. Gini dulu ya. Oke. Sekarang untuk BOP-nya di sini ya, kita buat di sini untuk departemen yang awalnya ya, berarti departemen yang dihasilkan. Ini besarnya BOP awal ya, BOP sesuai dengan datanya. Departemen A 200 juta. Oke, belum dibuat ini. Saya takut kurang atau lebih untuk yang apa namanya nolnya. Jadi saya buat yang desimal seperti ini. Oke, kemudian di sini departemen B 300 juta. Oke, kemudian departemen X di sini 40 juta. Kemudian departemen Y-nya ada 50 juta. Nah, sekarang kita buat alokasi, karena alokasi langsung Anda bisa menggunakan Y dulu atau X dulu setelah ya. Oke, kita menggunakan yang di samping sini saja dulu ya. Di sini berarti di sini alokasi BOP departemen apa dulu Y dulu ya. Oke, nggak apa-apa departemen Y dulu, X dulu juga boleh dibolak-balik ya. Di sini departemen Y ini ya, departemen Y ya. Di sini X dulu ya. Oke, udah ikutin saja deh. X sama saja ya, X ya. Oke, ini departemen X ya. Di sini departemen X, jasa departemen X digunakan oleh departemen A ini ya sebesar 30%. Ya, berarti yang di sini departemen X-nya ini dikurangi dengan 40. Berarti apa sih namanya? 40 juta. Kenapa? Karena memang di sini kan apa namanya akan dialokasikan. Nah, sekarang kita lihat alokasinya bagaimana. Sama dengan ya, tadi digunakan oleh departemen A 30%. Berarti
30% dikali dengan X ini 40 juta. Oke, sedangkan digunakan oleh Departemen B 70%, berarti kita alokasikan sama dengan 70% dikali dengan 40 juta. Nah, seperti ini. Berarti ada di sini dipakai Departemen A 12 juta, oleh Departemen B ada berapa? 28 juta. Berarti di sini pas ya, sudah dikurang dengan 40 juta. Sekarang bagaimana dengan alokasi Departemen Y? Oke, Departemen Y dialokasikan berarti dikurang, dipindahkan ya, berarti di sini 50 juta kita pindahkan, kita alokasikan ke Departemen A 60%, jadi sama dengan 60% dikali dengan 50 juta. Ini Departemen B. Oke, kemudian Departemen B di sini 40 juta, 40%, berarti sebesar sama dengan 40% dikali dengan 50 juta. Jadi ada 20 juta. Jadi ini kebanyakan saya delete saja ya. Nah, ini ya. Di sini kita buat border. Nah, oke. Berarti di sini jumlah atau total BOP ya. BOP Departemen Produksi untuk A, jadi di sini sama dengan sum, jadi F9 ya. Di sini kita jumlah. Ini BOP Departemen A, kemudian dari Departemen X dan Departemen Y. Ya. Jadi total yang harus ditanggung oleh Departemen A adalah 242 juta. Ya, kita tinggal jumlahkan ke samping. Nah, di sini kan 0 ya. Departemen X di sini sudah pindah, Departemen Y juga pindah. Oke. Jadi alokasi departemen untuk yang BOP ya, BOP oleh apa namanya? Departemen ini bukan R ya, departemen. Ini juga sama pindah. Tadi pakai itu ya. Copy paste. Oke, berarti di sini totalnya ada 242 juta. Sedangkan B setelah dia mendapatkan alokasi dari Departemen X 28 juta dan dari Departemen Y 20 juta, berarti menjadi 348 juta. Ini untuk yang nomor 1. Sekarang bagaimana dengan yang nomor 2? Oke, sekarang yang kedua ya, ini soalnya sama, tapi yang kedua, apabila jasa yang dihasilkan Departemen Pembantu dibagikan menurut proporsi seperti ini ya. Jadi di sini dipakai oleh Departemen Produksi ya. Jadi di sini kita lihat untuk yang jasa Departemen X di sini digunakan oleh Departemen Produksi A 50%, kemudian B 30%. Nah, X tidak menggunakan, tapi Departemen Pembantu Y menggunakan 20%. Jadi totalnya ada 100% ya, 50 ditambah 30 ditambah 20, jadi ada 100%. Nah, untuk jasa Departemen Y digunakan oleh Departemen A di sini ada 30%, B 60%, dan digunakan oleh Departemen X di sini 10%. Kita buat metode apa namanya? Kita jawab dulu ya. Kita gunakan metode dengan aljabar linier. Oke, ini nomor 1, guys. Nomor 1 ya. Kalau dengan menggunakan metode aljabar linier, oke, saya besarkan mungkin ya. Tapi di sini saya kecilkan ini seperti ini, biar nampak semuanya ya di sini. Ini proporsinya. Yuk. Nah, ya kelihatan ya. Kita lihat di sini Departemen Pembantu X 40 juta, Y ada apa namanya? Y ada 50 juta. Oke, kita buat apa namanya rumusnya ya. Rumus aljabar. Jadi dari sini kita dapat rumus di sini saja. Ini rumusnya.
X sama dengan kita lihat X-nya ini ada 40 juta. 40 juta. Ditambah dengan 10% dari Y. Jadi karena di sini kan jasa departemen Y dinikmati oleh X ada 10%. Berarti sama dengan 10% itu 0,1. Ya kan? 0,1 dari Y. Oke. Jadi di sini X sama dengan 40 juta ditambah 0,1 atau 10% dari Y. Ya. Kemudian di sini Y dulu, Y sama dengan tadi X sudah, sekarang Y sama dengan 50 juta. Di sini 50 juta. Ini ditambah dengan tadi kan departemen Y menggunakan jasa departemen X. Di sini 20%. Berarti 20% itu 0,2 dari X. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita masukkan Y dimasukkan ke dalam X ya. Jadi di sini X sama dengan ya 40 juta. Ini ditambah dengan 0,1 kali ya, kali berapa yang ini yang yang di sini ini dimasukkan. Seperti ini, kita copy saja. Oke. Harusnya di sini ya. Oke. Ctrl V kita buat nah seperti ini ya. Jadi 40 juta plus 0,1 yang ini dimasukkan ke sini. Baru kemudian di sini kita buka kurungnya. Seperti biasa saja ya. Kita buka kurungnya, berarti di sini 0,1 dikali dengan berapa ini? 50 juta kali 0,1 berarti berapa? Nah, di sini berarti nolnya hilang 1. Ini kurungnya kita buka. Oke, berarti di sini menjadi 5 juta. Nolnya hilang 1 ya. Ditambah dengan 0,2x. Tadi 0,1 ditambah dengan dikali dengan 0,2x. Jadi berapa? 0,02x. Ya, kan berarti ya. 0,02x. Ini kurungnya hilang. Oke, sekarang kita lanjutkan di sini. Yang X pindahkan ke sini ya. Karena melompati tanda sama dengan seperti rumus biasa ya, berarti kita lihat X kalau plus menjadi min dari sini kan, pindah ke sini ya. Pindah 0,02x ini sama dengan, oke ini biar agak berubah ya, agak berbeda, sama dengan 40 juta ditambah 5 juta, berarti 45 juta. Nah, seperti ini. Nah, ini dikurangkan menjadi, ini kan 1 ya, 1 dikurangi 0,02, berarti menjadi 0,998 ya. X begini sama dengan 45 juta. Nah, seperti ini jadinya ya. Kemudian kita buat lagi dari sini kita bisa hitung X sama dengan berapa ya. X-nya berarti sama dengan 45 juta dibagi dengan 0,98. Ini ketemunya adalah berapa nih? Kita buat format sel saja. Nah, seperti ini. Ini ya. 4, 5, 9, 18, 3, 3, 6, 7. Ini X-nya. Dari X sudah diketahui, berarti kita bisa mencari Y. Y-nya sama dengan berapa? Kita kembalikan ke sini lagi. Y sama dengan 50 juta. Ini kan ya, 50 juta ditambah 0,02X. Oke, berarti di sini sama dengan 50 juta. 23. Ini ya. Ditambah dengan di sini ada
0,2 X-nya adalah yang ini saja. Dikalikan ini. Oke, kita tinggal buat kurungnya seperti ini. Tambahkan kurung. Oke, jadi ada 591 sama ya. Ini kita buat formatnya saja untuk yang number. Nah, seperti ini. Jadi ada 59 juta sekian, sekian, sekian. Oke. Sekarang kita buat tabel yang seperti ini. Oke. Biar enggak repot ya. Kita buat sama saja mirip. Apa namanya? Ngambil font aja. Nah, kita buat alokasinya. Jadi tabel alokasi BOP departemen bantu ke departemen produksi. Di sini dengan menggunakan metode ya, metode aljabar. Oke, tabelnya seperti apa? Tadi saya sudah copy ya, pasenya belum lah. Kok hilang? Oke, saya kopas lagi dulu, copy paste. Kok di sini yang kedua ya. Nah, ya ini sudah. Kita tinggal rapikan saja. Ini angkanya beda jadinya ya. Nah, di sini, nah ini kurang besar. Nggak kelihatan angkanya. Nah ya, kelihatan ya. Oke, di sini alokasinya kita hilangkan dulu. Oke, kemudian yang ini kita buat apa namanya? Jumlah BOP ini sudah. Oke, ini nanti kita hilangkan dulu. Oke ya. Ini BOP untuk departemen A, departemen B sama ya. Ini departemen X ya. Tapi di sini departemen X di sini mendapatkan apa namanya alokasi atau pindahan dari apa namanya departemen Y ya. Tadi kan 45 ya. Untuk yang di departemen X ini kita alokasikan jadi 45. Tadinya kan berapa tadinya ada 40 juta, tapi dia mendapat dari departemen Y-nya dari sini ya. Jadi yang untuk departemen X yang kita tanggung menjadi ini. Ini departemen X seperti ini ya. Tapi nantinya akan kita pindahkan, kita alokasikan untuk departemen X sebesar men 45 sekian. Berarti di sini departemen X mendapat alokasi dari departemen Y sama dengan ya ini sama saja ya kalau mau ditambahkan ya seperti ini alokasi minus ya berarti ya di sini minus plus berarti di sini plus. Nah ini salah ya berarti di sini saya ulangi di sini bukan minus tapi minus. Nah, seperti ini. Jadi 85 ya. Nah, kebalik ya. Jadi sama dengan yang main seperti ini harusnya ya. Jadi intinya gini, oke saya ulangi ya biar nggak bingung dengan angka ya. Sama dengan ini alokasi dari departemen Y sama dengan 45 sekian ya. Dikurangi dengan yang dari departemen aslinya seperti ini. Ini totalnya ya. Kemudian dikurangi dengan ini aslinya. Jadi alokasi biaya departemen YX nanti kita akan dialokasikan sesuai dengan proporsinya. Oke, sekarang yang Y ya. Untuk yang departemen Y, dia aslinya kan 50 juta. Tapi dia mendapat dari departemen X-nya sebesar totalnya ini 59 sekian ya dikurangi dengan ini 50 juta aslinya. Oke. Jadi totalnya ada 59 sekian ya. Nah, ini akan dialokasikan ke departemen A, B dan X. Oke ya. Nah, departemen X tadi enggak ya, departemen A dan B lupa ya. Karena total yang di sini
kita harus alokasikan ke sini. Total yang ada di sini, kita alokasikan ke Departemen A dan B. Oke, sekarang kita alokasikan ya. Jadi ini sama dengan ya, ini dikurangkan. Jadi total dari sini ini akan dikurangkan. Berarti minus ya, ini ditambah ini. Oke, berarti di sini kan nanti totalnya pasti akan 0, harus 0. Kenapa? Sudah dialokasikan. Oke, sekarang Departemen X di sini ya, kita lihat proporsinya di sini digunakan oleh Departemen A sebesar 50%. Oke, berarti sama dengan 50% di sini kali ya. Tadi totalnya kan sama dengan di sini biar nggak rancu dengan minus ya untuk yang Departemen X ya. Berarti yang di sini. Kemudian digunakan oleh departemen di sini ada 30%. Oke, jadi sama dengan 30% dikali dengan 45. Nah, sekian. Oke, ya. Sedangkan yang untuk yang ini kan kita pakainya sekian. Ya, oke, sekarang kita lihat untuk yang Departemen Y. Oke, sama dengan yang tadi, kita pindahkan yang di sini. Sama dengan minus dari ini ditambah ini ya. Enter. Oke, ini dipindahkan ke Departemen A sebesar 30% ya di sini ya. Ini 30%. 30% dari tadi total untuk Y kan ini ya, pakai yang di sini saja. Oke. Kemudian Departemen B di sini menikmatinya ada 60%, 60% dikali dengan totalnya yang di sini Departemen B. Oke, jadi di sini jumlah Departemen BOP untuk yang K ini kita jumlahkan semua. Sum is 9 dari sini. Ntar kita tinggal copy paste saja ke bawah, ke samping ya. Ini seperti ini jadinya. Jadi untuk yang Departemen X-nya 0, 0, karena kan sudah dipindahkan ya. X ini dipindahkan ke sini, Y dipindahkan ke sini. Oke, seperti ini. Jadi ada jumlah departemen apa namanya? BOP Departemen A tadinya 200 juta, setelah menerima alokasi dari X dan Y menjadi 240 714 268 286. Karena apa? Karena mendapat alokasi dari Departemen X sebesar 22 juta 959.184 dan dari Departemen Y 17 juta 755.102. Nah, Departemen B totalnya harus menanggung 349.285.714. Kenapa? Karena mendapat alokasi dari Departemen X sebesar 13 juta 775.510 dan 35 juta tadi yang Departemen X-nya sekian ya, Departemen Y-nya ada segini. 35 juta 510 204. Oke, sampai di sini jumlah kita. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.